Alright, sekarang kita lagi bersama Ibu Raihan Lubis. Halo Ibu. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, baik, di segmen kali ini kita bakalan ngebahas tentang care cough ya. Karena di saat zaman sekarang ini kayak sejarah, terutama sejarah lokal tuh kurang diekspos, terutama oleh pemerintah sendiri dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, tujuan kami membuat podcast ini adalah untuk memberikan pemahaman dan informasi terkait sejarah lokal yang ada di Banda Aceh khususnya. Baik, untuk yang pertama, kita bakalan ngebahas apa sih itu care cough, sejarahnya, dan apa sih dia itu gitu. Kerkhof ya, Kerkhof itu berasal dari bahasa Belanda, artinya kuburan. Tapi sebelumnya itu digunakan untuk artian halaman gereja. Karena memang pada umumnya waktu itu Belanda suka menguburkan atau membuat kuburan itu di halaman gereja. Nah itu ditabalkan menjadi Kerkhof. Kerkhof kita ini namanya Kerkhof Pecut. Kenapa Kerkhof Pecut? Karena memang ada nama Pecut. Nama Pecut adalah nama kecil dari anak Sultan Iskandar Muda yang bernama Merah Pupuk, yang kuburannya lebih awal dari kuburan-kuburan Belanda yang ada di situ. Nah, mungkin karena ada kuburannya Pecut membuat Belanda terinspirasi ya, membuat area itu sebagai kuburan mereka. Tapi kalau di zaman kerajaan dulu, Kerkhof itu masuk dalam taman istana, namanya Taman Gairah. Kalau kalian datang masuk ke Kerkhof, itu ada gerbang besar, namanya gerbang penghormatan. Itu dibangunnya 1893. Lama banget ya. Tapi nisan Belanda yang tertua yang ada di situ itu tahun 1874. Itu nisan tertua. Itu nisan siapa ya? Itu ada nisan seorang perwira dari angkatan Zeni. Dia meninggal karena wabah kolera. Jadi di situ bukan hanya korban perang, tapi juga korban wabah penyakit tropis seperti kolera, kemudian ada beri-beri, ada penyakit malaria. Jumlah yang terdata sampai hari ini itu ada 2.200 makam. Banyak juga ya. Iya, berarti penyebab kematiannya itu bukan hanya perang ya. Berarti bervariasi. yang di Kerkhof itu bukan hanya orang yang perang, tapi juga salah satunya penyebab koleranya itu. Kemudian tidak hanya tentara, tapi ada juga sipil, dokter, pekerja-pekerja di Aceh Trem ya, di kereta api Aceh Trem, istri-istri tentaranya, anak-anak. Jadi bukan hanya militer. Dan juga termasuk adalah pebisnis atau pengusaha-pengusaha yang ada di masa itu yang umumnya datang dari Jerman, Rusia, orang-orang Yahudi. Jadi di area belakang itu ada khusus area untuk orang-orang Yahudi. Oh, yang di belakang bagian kanan yang dekat pohon besar, ya. Jadi kalau nanti lurus terus ada kuburan Jenderal Pel namanya. Kita belok ke kanan itu areal Yahudi. Nah, Jenderal Pel itu termasuk monumen kuburan yang terbesar. Jadi sebetulnya Jenderal Pel itu dimakamkan di Kerkhof, di somewhere gitu ya. Dan karena waktu itu perang, mereka lupa di mana letaknya gitu. Jadi untuk menghormati Jenderal Pel dibuatlah sebuah monumen yang cukup besar gitu. Dan sebelum monumen Pel itu ada monumen yang diberikan oleh para tuan kebun di Sumatera Timur, tuan-tuan kebun, pemilik kebun-kebun karet itu untuk dipersembahkan kepada yang namanya pasukan Marsusi. Pasukan Marsusi ini pasukan khusus yang dibentuk Belanda khusus untuk melakukan perang kontra gerilya. Nah, perang Aceh itu sangat panjang dan lama, hampir 70 tahun. Karena perangnya perang gerilya. Bayang ya masyarakat. Bayangkan berapa generasi itu Bersyukurnya. Masa sekarang. Jadi perang Belanda paling lama di Nusantara ini adanya di Aceh. Dan Kerkhof membuktikan itu karena itu menjadi area kuburan yang terbesar ya di Asia Tenggara. Di luar Belanda itu menjadi kuburan Belanda paling besar. Iya, luar biasa leluhur orang Aceh. Jadi nggak bisa ditaklukkan. Masa anak muda sekarang lemeh-lemeh. Oh ya Bu, berarti ada klasifikasi ya di Kerkhof itu ya? Karena tadi ada Ibu bilang yang Yahudi, yang ada sipil, terus juga ada yang karena sakit. Jadi yang membedakan semuanya itu ada nisan atau apa gitu? Ada wilayah tertentu kayak gitu? Jadi memang Belanda ini dia lumayan detail dalam pencatatan. Jadi di nisan-nisan kalau kita masuk itu selain nama ada disebutkannya
pertama status angkatan militernya ya, apakah dia perwira atau tidak, apakah kemudian dia mendapat penghargaan atau tidak. Nah, bahkan kadang-kadang penyebab kematian juga disebutkan, tenggelam di sungai, nah itu disebutkan, Iya, terluka akibat senjata, Detail nah banget itu ya. detail dia buat gitu. Nah, tapi selain itu ada juga pengklasifikasian berdasarkan ras, ya, berdasarkan suku dan ras. Jadi kalau orang-orang Ambon itu akan ditandai dengan AMB di belakang namanya, AMBF, Ambon Fusilier, tentara Ambon. Tapi kalau orang-orang di Nusantara selain orang Ambon maka disebut Inlander. Inlander itu sebetulnya pribumi, tapi memang punya konotasi yang merendahkan gitu ya. Nah, jadi biasanya itu orang-orang Jawa gitu ya. Nah, tapi kalau orang dari Madura itu disebutkan Madura gitu. Ada yang men atau min itu Minahasa. Jadi memang dia hobi. Nah, kalau yang dari Eropa itu bukan namanya ya, European Fusilier. Kalau Afrika AFR. Jadi dari nisan-nisannya kita bisa lihat dia dari bangsa mana gitu ya, dari suku mana. Penyebab kematiannya juga. Iya, penyebab kematian itu hampir rata ada. Kenapa mereka dikuburkan di situ? Ada kuburan-kuburan massal juga ya di beberapa monumen. Keren banget ya. Sampai segitunya Belanda Iya. memikirkan ke depannya untuk visionernya ke depan. Iya. Bangunannya juga. Betul. Padahal udah tsunami dan Sudah gempa, tsunami. tapi bangunannya tuh masih kokoh Masih, ya. Gerbangnya mewah juga. Iya. Iya. Ada beberapa memang yang rusak ya waktu tsunami, Iya. tapi itu hanya sedikit ya. Tapi mostly itu masih cukup kuat ya, nisan-nisannya itu berdiri tegak. Keren. Jadi Bu, dari Belanda sendiri ada nggak sih kayak kasih dana untuk revitalisasi ataupun untuk Hibahnya ya, ya gitu, untuk untuk merawat leluhurnya tetap. gitu. Sejauh ini memang upaya pemeliharaan itu paling besar dilakukan oleh sebuah yayasan para veteran Belanda ya yang ada di Belanda. Namanya Yayasan Pecut atau Pecut Fonds. Nah, biaya pemeliharaan paling besar memang ada di mereka. Jadi kalau kalian ke sana itu ada kayak kuncen ya, ada juru pelihara gitu ya, yang memang membersihkan. Ada perwakilan mereka untuk membersihkan area itu karena memang luas sekali ya, hampir 3 hektar. Betul. Capek juga tuh muter-muternya. Ya. Tapi kalau bahas-bahas tentang Kerkop, berarti Ibu sering ya ke sana? Iya, udah kayak playground buat Oh. selfie. Iya. Ini Bu, mau nanya gimana sih pendapat masyarakat lokal atau kawan-kawan Ibu gitu yang kan sering melihat Ibu ke Iya. Kerkop, gimana pendapat mereka Bu tentang Kerkop? Jadi awalnya memang ada apa ya, mereka melihat itu satu kuburan orang kafir gitu ya, Iya. penjajah Aja gitu nih ya. seperti itu. Ngapain gitu? Ya saya bilang justru kita bisa melihat kehebatan orang Aceh lewat Kerkop. Di mana lagi di Nusantara ini kuburan Belanda, dan Kerkop di Aceh itu ada 40 Kerkop. Paling besar ada di Kerkop Pecut Banda Aceh, tapi hampir tersebar di seluruh Aceh dengan jumlah 40. Bayangkan. Nah, jadi kita bisa melihat ke luar biasa leluhur kita ya, dalam mempertahankan tanahnya, dalam mempertahankan keyakinannya, dia siap berperang. Dan salah satu bukti nyata dari kehebatan orang-orang Aceh masa lalu adalah Kerkop. Iya. Itu menunjukkan power leluhur kita tuh Iya. bahwa kita tidak semudah itu buat Untuk ditaklukkan. guys. Iya, betul sekali. Kok sekarang ada uang sedikit udah. Udah Oh loyal. iya, Iya. Sedangkan orang kita dulu sampai berapa puluh Iya, tahun gitu ya. 70 tahun. 70 tahun. Sampai Belanda aja lelah gitu. Iya, Iya, sampai akhirnya betul. perangnya Frustasi iya. Belandanya. Sampai ada satu jenderal gitu Bu ya yang mati karena frustasi menghadapi Belanda Aceh gitu. Betul, Jenderal Pel. Iya. Nah, dia meninggal bukan karena perang, tapi pecah pembuluh darahnya. Iya. Bisa jadi karena stres, ya, Iya. depresi. Kayak ada aja gebrakannya dari Iya. warga Aceh ini ya. Memang penuh taktik. Jadi Belanda itu selalu melakukan counter. Nah, seperti tadi saya katakan, Marsose itu dibentuk karena untuk mengcounter perang gerilya. Kemudian ada yang namanya sebuah periode Aceh Modern, pembunuhan khas Aceh, itu juga Belanda harus mengcounternya dengan mendatangkan para ahli-ahli kesehatan jiwa ya ke Aceh, kemudian membangun rumah sakit jiwa paling besar di Hindia Belanda masa itu di Sabang. Itu untuk menyikapi periode Aceh Modern itu. Rumah sakit jiwa di Sabang itu di masanya adalah rumah sakit terbesar
terhebat, termodern sehindia Belanda. Wow. Keren. Di Aceh. Bayangkan, di Plus Aceh. untuk Aceh. Cuman orang Aceh yang bisa membuat Belanda sekepayang itu. Ya mental health. Mental health. Kena mental, kena mental. Jadi jangan kita sekarang kena mental health. Kita dulu Iya. pernah membuat Belanda jadi Iya, mental health. gitu. Gacor nggak? Gacor. Gitu. Ya. Jadi pandangan orang Aceh sekarang masih ini ya Bu, masih Apa masih berkonotasi negatif tuh ya terhadap Kerkhoff gitu khususnya. Iya, mungkin karena ada apa ya, rasa bahwa itu adalah kuburan penjajah. Ngapain misalnya kita Ngapain rawat, dirawat? itu kuburan-kuburan orang kafir gitu. Apa kita berkunjung ke sana mending ke kuburan Ulama, ulama Iya. kayak gitu. Tapi di situ banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik ya, bisa kita ambil pesan-pesan moral. Jadi misalnya kita bisa lihat banyak sekali dia bukan perwira, tentara-tentara Belanda itu bukan perwira, tapi nisannya itu bagus-bagus. Dan ada keterangan di situ disebutkan misalnya dari kawan-kawannya dipersembahkan, kawan-kawanmu, pengagummu gitu. Pesan moralnya kalau selama hidup kita berbuat baik, ketika mati pun pasti orang sayang juga. Iya, Nah, itu dari hal-hal apa ya, moral gitu. Nah, kalau yang lain-lain kita bisa pelajari juga bahwa ya orang Aceh itu luar biasa gigih mempertahankan haknya gitu ya, tidak bersedia takluk gitu. Nah, itu bisa kita lihat di situ. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran penting. Kemudian juga ada beberapa nisan-nisan dari abad 16-17 yang ada di situ juga bisa dipelajari. Ya, kemudian ada makam-makam para petugas-petugas Aceh Tram ya. Dulu kita punya kereta api, kita bisa pelajari itu, dan kita bisa melihat bahwa begitu banyaknya bangsa, suku bangsa yang ada di masa itu di Aceh. Berdasarkan nama-nama mereka kita bisa lihat ya, misalnya mereka dari Polandia, dari Rusia, Jerman gitu, dari Belanda sendiri. Jadi datang ke Kerkhoff untuk belajar banyak hal. Iya, sebagai anak muda sekarang ya Bu, makanya kami Iya lebih dong. aware terhadap sejarah lokal yang ada di Aceh. Betul. Ini sih salah satu ini kami, Upaya kita gitu. Ya. Karena kita harus membuat sudut pandang orang tuh nggak negatif aja, karena positif pun bisa banyak dapat hal yang baik Tergantung gitu. Ya, mindset. pikiran. Berarti mindsetnya yang harus kita ubah. Dan juga yang harus dilakukan adalah penguatan literasinya. Iya, itu dia. Kalau nggak ada literasi kayak mana kita mau ngomong, kayak mana kita mau ajak orang-orang untuk kebaikan kayak gitu. Kalau dilihat sekarang emang Gen Z kan lagi aktif-aktifnya media sosial. Iya. Jadi ya kayak kita ini Iya. buat podcast. Iya, sarananya ini ya ngomong gitu, mungkin dengan ketemu. dengar mereka lebih Iya. enak dibandingkan baca buku kan. Mungkin ada sebagian orang yang bosan baca buku, nggak sanggup Iya. gitu kan. Jadi ya udah kita berbuat Iya, dari podcast literasi kan bukan hanya buku Iya. ya. Nah, dengan teknologi hari Iya. ini bisa produknya macam-macam. Iya, Yang penting tetap melakukan edukasi, sosialisasi, pemahaman gitu. gitu. Nah Bu, yang terakhir kita pengen dengar dari Ibu, gimana sih sebagai anak muda ini kami punya gairah semangat untuk menjaga warisan budaya, sejarah atau semacamnya untuk Aceh ini lebih maju ke depannya Bu. Kalau kalian menyukai seseorang, dengerin pasti di guys. stalking ya, pasti di stalking kan. Iya. Nah, belajar sejarah juga gitu. Bagaimana kita suka dengan sebuah katakanlah sebuah subjek ya, subjek tentang sejarah. Kalau kita tidak menggalinya, tidak mencari informasinya gitu ya, nggak stalking, Iya, ya pasif, kan? kita Iya. pasif gitu ya. Ya, jadi memang yang penting pertama bagaimana menumbuhkan minat ya, dan bagaimana minat itu tumbuh ya, mudah-mudahan kalian-kalian yang di jurusan sejarah ini bisa menginfluence orang bahwa sejarah itu penting. Kenapa penting? Agar kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi sejarah itu kan sebagai sebuah cermin juga, sebagai sebuah jembatan juga gitu ya. Nah, satu memang harus ditingkatkan literasinya. Sekarang hari ini mudah sekali mendapatkan informasi. Iya. Tinggal ketik keyword pasti Langsung keluar keluar. begitu. Nah, tinggal mau tidak kita. Iya. Dan mudah-mudahan informasi-informasi itu kemudian bisa dikemas lagi dalam bentuk-bentuk yang hari ini disukai oleh Banyak orang Iya. gitu kan, lewat sosial media kan, dan sosial media juga bisa lewat video, lewat flyer-flyer, poster-poster yang memang secara sunatullah hari ini kan less text ya. Iya. Jadi memang teksnya itu tidak terlalu panjang gitu, dan pasti kalian paham betul lah Betul. bagaimana Karena apa ya,
gaya generasi hari ini dalam melakukan penyerapan informasi. Tapi memang yang paling penting adalah menguatkan literasinya. Terserah dalam berbagai bentuk apa saja. Gitu. Wah, menarik ya. Jadi buat pesan buat diri kami sendiri juga nih Iya dong. Iya kan harus dong. Ya, gimana ya? Pokoknya dengan kemudahan teknologi hari ini, kalian harus bisa lebih baik lagi dalam mengemas informasi, khususnya tentang sejarah. Yes, harus. Karena tanpa sejarah kita nggak tahu peristiwa apa yang bakalan terjadi di kemudian hari. Dengar guys, catat. No dokumen, no history. No history. Apalagi Bu, kita sekarang ada karena sejarah di masa lalu. Betul sekali. Ya. Oke, mungkin terakhir pesan Ibu untuk anak muda sekarang. Oke. Ya. Teruslah belajar bisa dengan apa saja hari ini, teruslah menggali informasi, bisa lewat berbagai media yang juga ada hari ini. Yang paling penting adalah meningkatkan minat kita terhadap bidang khususnya kesejarahan. Kenapa kita penting belajar sejarah? Karena sejarah adalah sebuah jembatan untuk kita melihat masa lalu agar kita lebih baik lagi di masa yang akan datang. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. BTW guys, kami lagi di Shopee Sunset Library, kalian bisa datang ke sini di Blok nggak ya Bu? Iya, Lampu Lona. Ya. Ini banyak banget buku-buku yang bermanfaat untuk kalian baca. Mau novel, bahasa Inggris, Sejarah. sejarah tentunya ya, sejarah. Tempatnya Ya. bagus banget, not yang Instagramable, langsung Iya. ke sini. Alamatnya di sini. Alamatnya di sini. Jangan lupa datang, Instagramnya di sini Di sini, juga. iya. Bisa nongol-nongol dulu kali ya sebelum pergi Iya. gitu ya. Emang Kan. tempatnya se-homey dan senyaman itu. Oke guys. Terima kasih guys. Oke guys, see you. Stay tune guys. Sampai ketemu di next video kami berikutnya. Bye bye.